Bapak Ibu, dalam kekristenan hanya ada dua sakramen yang dilakukan, yang diakui oleh gereja. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, dua ini adalah dasar yang kadang-kadang kita abai, dan entah tiba-tiba kita tahu kenapa hidup kita rusak. Kenapa kita mengalami masalah? Satu adalah baptisan air. Banyak orang pandang enteng. Ya karena mau nikah, ya tergerak hati, ya pokoknya nyebur-nyebur aja, ya pokoknya tahu nggak tahu nyebur lah. Pokoknya baptis itu udah kayak pengesahan lah. Hati-hati. Hari ini sebelum kitab John Kudus, nomor 1 adalah, nanti selesai acara ini malam, perhatian baik-baik. Pikirkan baik-baik. Apakah waktu engkau dibaptis, engkau sungguh-sungguh melakukan seperti buat Tuhan? Karena banyak sekali orang tidak tumbuh imannya, tergoncang imannya, goyang imannya, tidak bisa lebih tinggi lagi karena dasarnya itu nggak kuat. Apa itu? Pertobatan dan baptisan. Baptisan bukan pilihan Bapak Ibu, itu satu paket dengan pertobatan. Nah, yang kedua adalah perjamuan kudus. Kehidupan kita, nomor 1. Kenapa orang bisa mati mendadak? Kenapa orang bisa lemah tubuh? Termasuk autoimun. Saya nggak tahu penyebabnya ya Bapak Ibu, karena ini kan tiap orang beda-beda. Saya sedang tidak menghakimi atau sedang menunjuk. Lemah, bawaannya lemah, gampang sakit, selalu ada keluhan. Ini kok nggak pernah beres ya? Dari muda nih nggak pernah beres, tidak tobat nih nggak pernah beres. Kenapa orang meninggal mendadak? Kenapa orang kena kelemahan tubuh? Kenapa banyak orang sakit tanpa sebab? Alasan banyak sekali Bapak Ibu, tapi salah satu alasan yang Alkitab katakan karena salah perjamuan kudus. Anda bisa bayangkan coba. Jarang dikhotbahkan, jarang dibahas. 1 Korintus 11 ayat 31 berkata, ayat 30. Dikatakan bahwa banyak di antara kamu yang lemah, sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena salah perjamuan kudus. Ada setahu kita perjamuan kudus, ya cuma makan aja, ya cuma minum. Nanti kalau ada waktu, mungkin bulan depan kita akan bahas soal perjamuan kudus. Bapak Ibu, hari ini kita buat di JMM yang pertama. Supaya Bapak Ibu mengerti. Kalau perjamuan kudus yang salah saja, bisa akibatkan orang sakit menahun, lemah tubuh menahun, bahkan meninggal tiba-tiba tanpa sebab. Kita bilang ya itu kehendak Tuhan. Oh, ada yang kehendak Tuhan, ada yang bukan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya nggak bisa nunjuk Bapak Ibu. Kenapa? Ini masalah keluarganya nanti sakit hati. Jadi kita nggak akan ngomong. Tapi saya mau beritahu, ada. Salah satu alasan adalah perjamuan kudus yang salah. Nah, hari ini, apa yang kita buat ini adalah untuk memperingati apa yang pernah Tuhan lakukan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, mengapa kita menggunakan simbol-simbol yang sama, yaitu adalah cairan minuman berwarna merah melambangkan darah atau warnanya warna gelap, dan roti di sana. Bapak Ibu, mari renungkan sebentar. Ini anugerah besar. This is grace. Sebuah grasi. Grace is grace. Grasi. Yang membuat engkau dan saya tidak mati. Kita harusnya mati Bapak Ibu. Tapi grasi diberikan. Grasi nggak bisa dikasih oleh yang namanya RT. RW nggak bisa Bapak Ibu. Panglima juga nggak bisa. Harus raja yang ngasih. Dan raja sudah kasih sama kita grasi. Grace. Supaya apa? Engkau dan saya boleh hidup. Bukan hidup yang penuh dengan kelemahan tubuh dan sakit. Tapi hidup dengan kelimpahan. Kita nggak minta jadi kaya raya Bapak Ibu. Kita sudah dapat hidup, ini anugerah. Hidup itu yang buat kita bisa bekerja. Nah, di depan Anda ada roti dan anggur Bapak Ibu. Lambang dari pengorbanan Kristus. Anda boleh siapkan. Kalau perjamuan kudus salah bisa bikin orang sakit menahun, lemah bertahun-tahun, bahkan sampai keturunannya meninggal mendadak. Saya mau tanya, kalau kita benar dalam perjamuan kudus, dapatnya apa? Ya kebalikannya. Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kalau perjamuan kudus pasti sembuh. Nggak ada. Tapi dari ayat ini kita bisa melihat ada kebalikannya. Perjamuan kudus yang kita akan lakukan pada malam hari ini akan membuat tubuhmu yang lemah, selmu makin dikuatkan. Sel diganti setiap saat, Bapak Ibu. Sel yang baru yang tumbuh akan berbeda dengan yang lama yang lemah. Akan terjadi. Saya nggak perlu tanya Anda punya keluhan apa. Di otot Anda, sendi Anda, saraf Anda, saya nggak perlu tanya. Usia bisa membuat orang lebih lemah. Tetapi Alkitab berkata,
Perjamuan kudus yang benar membuat engkau dan saya tidak sakit berulang-ulang. Anda yang sedang sakit, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, sebetulnya engkau dan saya berhak untuk mendapatkan kesembuhan itu. Tapi kita adalah seorang hamba yang tidak akan meminta hak kita. Karena kita tahu Tuhan itu mau memberi. Jadi kita nggak usah banyak meminta. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Yang terakhir adalah perlindungan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Jangan pulang sebelum waktunya. Tugas belum selesai pulang. Yang untung bukan sorga, Bapak Ibu, kalau begitu. Saya berdoa kita semuanya selesaikan dengan tepat dan baik. Salah satunya adalah baptis, yang hari ini kita mau buat adalah perjamuan kudus. Simple, Bapak Ibu, cuma sebuah roti dan anggur. Tapi ini punya manfaat besar. Mengenang akan Tuhan yang pernah jadi manusia. Inkarnasi. Mati bagi kita, kasih grasi. Kalau Anda ada masa dalam hidup Anda berkata, Tuhan, aku terima grasi dari seorang raja. Kalau aku sakit, aku sudah terima grasi dari seorang. Grasi membuat apa? Tidak ada penyakit manapun yang bisa sentuh. Karena selmu sedang diubahkan.